Oke, silakan. Kalian udah baca, kalian baca itu semua. Jadi wawancaranya bisa nggak kemana-mana, jadi bisa terfokus. Udah baca belum? Oh, ya. Udah Pak. Udah ya, oke, silakan. Ayo kita mulai. Wawancara ya Pak. Iya. Sebetulnya saya punya waktu 1 jam sampai jam 12. Monggo aja, silakan aja. Baik, Bapak. Oke, silakan. Itu bisa Assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang. Baik, saya akan mulai ya, Pak. Iya, yuk. Santai aja, nggak usah kaku, nggak usah itu. Saya tidak suka melihat anak muda yang kaku, minderan, nggak suka. Ya, yuk. Ya Pak. Mengapa Bapak memilih menjadi penyair? Apa alasan khususnya ya, Pak? Dan kapan pertama kali hal tersebut terbesit di benak Bapak? Ya, pertama saya tuh bukan penyair loh. Iya, Pak, saya tahu. Saya bukan penyair, jadi saya tidak pernah memilih jadi penyair gitu. Tapi saya menjadikan dunia kepenyairan menjadi salah satu bagian dalam dimensi hidup saya. Tapi saya tidak memilih untuk jadi penyair gitu. Cuma dunia kepenyairan itu menjadi salah satu dimensi dalam hidup saya. Nah, mengapa? Mengapa ini jawabnya agak susah gitu ya, agak susah kenapa? Pertama, saya punya mungkin beberapa alasan ya. Yang pertama, karena dunia saya dunia yang sangat serius. Background saya ilmu komputer, saya ngajar metodologi penelitian, saya berkecimpung di dunia riset gitu ya. Dan saya juga orang ekonomi kreatif. Saya dosen yang, bayangkan, saya dosen matematik, statistik, ilmu komputer, metodologi penelitian tuh mata kuliah yang mungkin kamu nggak suka gitu. Nah, kemudian hidup saya udah terlalu serius gitu ya. Kemudian kamu pasti juga udah baca saya komisaris sebuah BUMN gitu ya. Kemudian saya juga punya lembaga riset sendiri di bidang ekonomi digital gitu ya. Jadi dunia saya tuh udah sangat serius gitu. Dan kalau dunia itu sangat serius, kita butuh keseimbangan hidup. Nah, saya menemukan keseimbangan hidup itu di dunia seni. Gitu. Halo, dengar suara saya? Terdengar, Pak. Jadi saya menemukan keseimbangan kehidupan itu dalam dunia kesenian. Salah satunya seni sastra dan terutama puisi gitu ya. Jadi puisi itu, dunia kepenyairan itu buat saya adalah penyeimbang hidup, penyeimbang dunia saya yang sudah sangat serius itu. Tetapi selain dunia puisi, saya juga kadang-kadang melukis. Saya juga kadang-kadang suka main piano gitu ya. Jadi ya begitulah cara saya untuk menyeimbangkan hidup gitu ya. Di samping memang semua itu adalah hobi. Jadi alasannya seperti itu ya. Jadi bukan secara sengaja memilih profesi jadi penyair, tidak. Penyair bukan profesi saya. Saya bukan penyair. Saya seorang bidangnya itu ilmu komputer, teknologi informasi, ekonomi digital gitu ya. Bahkan sekolah doktor saya ekonomi gitu. Ya. Oke, kira-kira gitu jawabnya. Ada apa lagi? Menurut pandangan Bapak sendiri nih, kan sekarang nih banyak nih kayak generasi muda tuh lebih fokus tuh kepada penulisan ya kan Pak. Maksudnya kayak untuk ke puisi tuh kalau yang saya lihat lebih jarang gitu. Nah, menurut Bapak apa sih penyair di pandangan Bapak sendiri gitu? Penyair itu sebetulnya mereka itu adalah orang-orang yang dikaruniai Tuhan kemampuan indera dalam tanda kutip yang sangat peka untuk menangkap tanda-tanda alam, tanda-tanda sosial, dan kemudian menuangkannya ke dalam tulisan yang bisa menggugah orang untuk membacanya.
saya membedakan antara penyair dengan menulis puisi. Tidak semua orang yang menulis puisi itu penyair, gitu ya. Kalau sekedar menulis puisi karena patah hati, rindu sama kekasih, atau puisi-puisi ya kita menyebutnya puisi picisan gitu ya, tentu itu tidak seorang penyair. Penyair itu dia adalah membaca tanda-tanda alam, membaca tanda-tanda fenomena sosial dan fenomena-fenomena lainnya, kemudian dia kristalisasikan kontemplasi secara batin, dia tuangkan dalam bentuk puisi, dan setiap orang yang membacanya tergugah, oh iya, ada sesuatu yang terjadi dan kita harus peduli. Nah, itu sebetulnya tugas penyair. Tugas penyair adalah menggugah rasa, menggugah perasaan, menggugah kalbu, sehingga kita peduli akan sebuah fenomena. Tugas ilmuwan adalah menggugah pikiran, menggugah nalar, sehingga kita peduli akan sesuatu. Kira-kira itu bedanya. Oke, lanjut. Baik, Bapak. Saya Tapi dengar. paham nggak sih? Kalau nggak paham, tanya ya. Iya, Pak. Saya dengar Bapak pernah waktu menulis puisi dari tahun 1998 sampai 2007 ya, Pak? Iya, betul. Kalau boleh kami tahu alasan apa yang membuat Bapak vakum? Ya, kenapa vakum? Karena tahun 88 saya terima kuliah di UI. Saya kan SMA-nya di Padang dulu. Saya satu kampung sama Pak Samukhtar Caniago. Ya, tahun 88 itu saya diterima kuliah di UI. Jadi kuliah di ilmu komputer. Nah, saat itu buat saya cukup berat tuh untuk menyesuaikan diri karena kuliahnya cukup berat menurut saya. Kemudian saya akhirnya karena fokus pada kuliah, fokus kepada organisasi kemahasiswaan, sampai saya menjadi wakil ketua senat waktu itu. Kemudian saya juga jadi sekjen pertama Ikatan Mahasiswa Ilmu Komputer dan Informatika se-Indonesia. Jadi banyak kegiatan kemahasiswaan. Kemudian begitu lulus, saya kerja di, kalau kalian pernah dengar namanya The Big Six. The Big Six itu adalah 6 kantor konsultan top dunia. The Big Six, ada Anderson, ada Pricewaterhouse, ada Deloitte, ada McKinsey, ada KPMG. Nah, saya kerja di KPMG, di Clinforth Marwick Godeler, dan saya membangun karir di sana sebagai konsultan profesional di nuansa internasional lah. Jadi memang tidak ada sempat untuk untuk menulis puisi, mengakomodasi keinginan untuk nulis puisi itu. Sampai akhirnya pada tahun 2007 ketika karir sudah mapan, ketika kehidupan sudah mulai mapan itu, saya baru merasa ada dunia saya yang hilang dulu. Nah, pada tahun 2007 akhirnya dunia yang hilang itu saya kembalikan. Dan sampai sekarang saya menikmati untuk menulis puisi itu, dan ya gitu, itu alasannya kenapa dulu sempat vakum. Lebih kepada karena sekolah dan meniti karir. Hal apa yang membuat Bapak memilih untuk kembali menulis puisi setelah Bapak vakum puisi selama 19 tahun? Ada dunia saya yang hilang gitu ya, saya ngerasa sehingga saya balik lagi. Dan saya menikmati sampai sekarang. Bahkan sekarang saya ikut mengelola sebuah grup sastra kan, Jagat Sastra Milenia. Kesulitan apa yang Bapak hadapi saat menulis puisi ya, Pak? Kenapa? Kesulitan apa yang Bapak hadapi saat menulis puisi? Kesulitan menulis puisi itu begini. Saya itu kan tidak sepenuhnya penyair ya. Saya tidak sepenuhnya penyair. Malah lebih sadis lagi, saya itu seorang peneliti dengan kemampuan kuantitatif yang cukup tinggi gitu ya. Sehingga ketika saya menulis puisi itu kadang-kadang itu tercampur antara batin dan nalar. Jadi ya jadi puisi gaya penulisan saya begitu banyak menulis ilmiah. Saya cerita pada Anda, saya tuh menulis tuh dua waktu sejak SMA dulu. Saya waktu SMA saya menulis puisi iya, tapi saya menulis karya ilmiah juga iya. Saya pernah baca puisi di Taman Budaya Sumatera Barat di Padang, tapi saya juga juara 1 lomba penulisan karya ilmiah tingkat SMA se-Indonesia. Saya juara 1 di LIPI. Jadi dunia saya itu dua, dunia ilmiah, dunia puisi. Kadang-kadang dua dunia itu ada tercampur gitu ya. Ketika saya menulis karya ilmiah, kadang-kadang bahasanya agak puitis,
Sehingga dalam dunia ilmiah kadang-kadang bisa multi interpretasi. Jadi kadang-kadang itu kesulitan saya menulis ilmiah. Walaupun sampai sekarang karya ilmiah saya sudah belasan di Scopus ya, dan indeksnya cukup tinggi. Nah, begitu juga menulis puisi. Kesulitan saya adalah nuansa ilmiah yang kaku itu masuk. Jadi kadang-kadang puisi saya itu apa ya? Orang bilang, "Ri, kamu puisimu kok terlalu ilmiah." Terlalu apa ya? Nuansanya terlalu kaku, kurang lentur. Gitu. Ya itu kadang-kadang muncul. Tapi setidaknya kesulitan-kesulitan itu menjadi tantangan buat saya untuk tetap berupaya lebih baik. Gitu. Nah, kalau kawan-kawan berdua nanti sempat baca buku saya atau itu, pasti kalian akan lihat tuh. Ini puisinya Pak Riri ini kok banyak istilah-istilah matematik, banyak istilah-istilah fisika gitu ya, segala macam. Misal ketika saya menulis puisi gitu ya, kau dan aku bagaikan dua garis lurus yang sejajar tak pernah bertemu pada satu titik singgung. Bingung kan dong? Ya begitulah kira-kira ya. Kesulitan ada pasti, karena memang saya tuh dunianya tidak satu. Berbeda dengan orang yang memang hidupnya sepenuhnya sebagai sastrawan. Oke, itulah kira-kira kesulitan. Apalagi? Cara Bapak untuk menemukan inspirasi dalam menulis puisi biasanya gimana, Pak? Inspirasi menulis puisi itu terjadi ada beberapa. Pertama, ketika saya mengamati fenomena sosial, ada yang ingin saya tuangkan, ada yang ingin saya sampaikan, saya tulis. Itu inspirasi dari fenomena sosial. Biasanya berkisah tentang kemiskinan, ketidakadilan, masalah ekonomi, dan segala macam. Dalam puisi saya bisa fasih bercerita tentang kesenjangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, karena saya mengerti konsepnya. Nah, itu juga menginspirasi saya, atau berbagai fenomena sosial. Yang kedua, puisi juga terjadi ketika saya melakukan kontemplasi di alam. Saya berada di mana, misalnya saya sedang berada. Daerah yang paling saya sukai adalah pantai. Ketika saya berada di pantai sendirian gitu ya, saya bisa menangkap energi alam itu dan tiba-tiba jadi puisi. Atau ketika saya waktu itu berada di bawah Menara Eiffel di pinggir Sungai Seine, maka jadilah sebuah puisi tentang Eiffel Tower gitu ya. Bahkan satu buku puisi saya judulnya Winter in Paris, di mana semua puisinya saya buat ketika di Paris. Nah, jadi itu adalah muncul karena adanya interaksi dengan alam sekitar dan seolah-olah saya menangkap energi itu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi mengamati fenomena sosial, yang kedua adanya kontemplasi dengan alam. Yang ketiga itu berdasarkan letupan emosi. Mungkin ada faktor emosi, saya meletup gitu ya, ingin berteriak, ingin marah, ingin itu biasanya yang ketiga. Nah, biasanya tiga itu yang menjadi inspirasi saya membuat puisi gitu ya. Nah, itu kadang-kadang bercampur gitu ya. Ya itulah tiga itu. Masing-masing orang mungkin punya yang berbeda-beda ya. Tapi kalau saya ya tiga itu sumbernya gitu. Apa saja duka duka yang Bapak rasakan selama menjadi seorang penyair? Suka duka, ini agak susah. Kamu bertanya bukan pada penyair sih ya. Ya, maaf Pak. Kamu bertanya pada seorang apa ya? Gini, di sastra tuh saya nggak ada suka dukanya. Saya justru di sastra happy. Kalau orang mungkin suka dukanya di dunia sastra tuh masalah ekonomi. Nah, saya nggak ada masalah itu masalahnya, gitu ya. Jadi saya mau ke festival sastra manapun di dunia ini saya bisa pergi. Jadi kalau saya ingin menerbitkan buku, ya terbit aja, gitu. Nggak ada masalah buat saya, gitu ya. Nah, jadi untuk saya pribadi, kalau ditanya suka dukanya sebagai penyair tuh hampir nggak ada dukanya. Itu semuanya kebahagiaan di sana ya. Alhamdulillah saya tidak menemukan masalah yang berarti masalah finansial dalam dunia kepenyairan gitu ya. Karena profesi saya yang lain menutupi hobi saya di dunia kepenyairan. Ya saya punya 2 perusahaan gitu ya, kan cukup menutupi itu. Punya perusahaan sendiri, 2 punya lembaga riset sendiri. Kemudian
kemudian komisaris di sebuah BUMN gitu kan, staf ahli menteri gitu kan, lumayan. Jadi saya tidak menemukan masalah itu. Tapi yang ada malahan saya menjadi menjadi donatur dalam dunia sastra malah. Jadi saya happy dengan dunia sastra, saya happy, bahagia gitu ya, mengkompensasi dunia saya sudah sangat serius tadi, gitu. Oke, ada lagi? Di antara karya-karya Bapak yang Bapak bikin nih, karya apa yang paling berkesan gitu dari Bapak sendiri? Saya punya 3 buku ya. Pertama buku puisinya itu Jendela. Ini kita bicara tentang puisi ya. Saya punya karya banyak. Ada karya ilmiah, karya tulis, buku ekonomi gitu ya. Nah, kita bicara puisi aja ya. Nah, kalau puisi itu saya punya tiga buku. Wah, saya nggak ada di meja saya nih sekarang. Ada 3 buku. Yang pertama itu Jendela judulnya. Jendela. Yang kedua itu Winter in Paris judulnya. Yang ketiga itu ini yang ketiga ada di sini. Yang ketiga itu Siluet, Senja, dan Jingga. Nah, yang paling berkesan yang mana buat saya? Yang paling berkesan adalah Winter in Paris. Mengapa Winter in Paris berkesan? Harusnya ada di ruangan ini. Tidak ada ya? Oke, sebentar. Itu ada di rak yang itu, sambil bukunya. Nah, ini adalah buku yang paling berkesan buat saya, judulnya Winter in Paris. Gitu. Winter in Paris ini, semua puisinya saya tulis dalam bahasa Inggris. Jadi bukan saya terjemahkan loh. Jadi aslinya memang puisinya ditulis dalam bahasa Inggris. Dan saya tulis ketika saya berada di Paris musim dingin, gitu, judulnya Winter in Paris. Nah, mengapa berkesan? Karena ini buku puisi yang saya bikin semua puisi dalam bahasa Inggris, asli dibuat dalam bahasa Inggris, tidak terjemahan. Kedua, buku ini diluncurkan di Ubud Writers and Readers Festival di Bali, di Ubud, tahun 2017. Gitu. Nah, ini buku yang sangat berkesan. Puisi-puisinya berkisah tentang, Anda tahu kota puisi dunia? Kota puisi dunia itu apa? Tidak. Kota puisi dunia itu Paris. Paris itu adalah kota puisi di dunia, di mana Hari Puisi Internasional, Hari Puisi Dunia dideklarasikan. Dan Sungai Seine di Paris itu dikasih gelar adalah di mana puisi tidak pernah berhenti. Nah, itu saya banyak menulis puisi di Sungai Seine di situ. Nah, itu makanya jadi berkesan. Itu yang paling berkesan buat saya. Di samping memang menggunakan bahasa Inggris dan diluncurkan di Ubud Writers and Readers Festival. Gitu. Iya. Bagaimana Bapak menggabungkan antara dunia sastra dengan teknologi informasi, Pak? Maksud saya mungkin teknologi informasi mungkin bisa bisa mempromosikan sastra mungkin, Pak. Jadi gimana? Dengan misalnya contoh seperti blog-blog. Oke, saya paham sekarang. Saya paham maksudnya. Iya. Ya, bagaimana titik temu antara teknologi dengan dunia sastra ya? Oke. Bagaimana titik temu teknologi dengan dalam dunia sastra? Ini bukan saya menggabungkan, ya, bukan saya menggabungkan, tetapi ini adalah hasil riset bagaimana teknologi ketemu dengan dunia sastra. Jadi ada 3 titik temu teknologi dengan dunia sastra. 3 titik temu. Titik temu yang pertama adalah teknologi sebagai subjek atau objek penulisan sastra, sebagai topik sastra. Jadi orang bisa saja menulis novel, menulis cerpen, menulis puisi tentang hal-hal berbau teknologi. Misalnya, saya baca novel judulnya Hacker. Mungkinkah orang bisa menulis novel judulnya Hacker kalau dia tidak mengerti dunia cyber dan hacker itu sendiri? Tidak mungkin.
gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, titik temunya, teknologi sebagai media penyampai atau penyebaran karya sastra, atau bahasa kerennya medium of delivery. Maka melalui teknologi digital, media sosial, Anda bisa menyebarkan karya-karya Anda, memuat di blog, memuat di Facebook, Instagram. Jadi teknologi sebagai medium of delivery. Yang ketiga adalah teknologi itu dia mengubah wujud dari karya sastra itu sendiri. Mengubah wujud. Apa misalnya? Muncul puisi-puisi model baru yang tidak pernah kita kenal selama ini. Dan puisi itu hanya muncul karena perkembangan teknologi digital. Misalnya apa? Kalau Anda cari di Google, ada namanya fractal poetry, ada namanya hypertext poetry, ada namanya visual poetry. Nah, itu adalah puisi-puisi yang lahir akibat perkembangan teknologi digital. Dan tidak bisa dituliskan di dalam kertas, karena dia memang menggunakan link-link, klik-klik itu puisinya. Jadi bagi orang yang tidak melek dunia digital, ya dia taunya puisi yang ditulis di kertas saja. Pada zaman sudah berkembang. Dan yang tidak kalah penting sekarang adalah dalam dunia sastra, sekarang muncul namanya computer generated poetry. Apa itu? Sekarang mesin komputer sudah bisa menulis puisi sendiri. Kalian kalau nggak jago-jago nulis puisi, suatu saat kalian kalah dengan mesin. Gitu, itulah kira-kira. Seperti apa computer generated poetry ada di tulisan yang tadi saya kasih linknya. Teknologi artificial intelligence yang menantang puisi di masa depan, gitu. Ya Pak, tadi saya sudah. Itulah kira-kira bagaimana titik temunya, tapi tidak digabungkan, tapi titik temu antara dunia teknologi dengan dunia sastra. Gitu. Mohon maaf. Oke, ada lagi? Apa lagi? Apa lagi pertanyaannya? Boleh nanya. Ya, masih banyak waktu kita, masih 20 menit lagi, santai aja. Harapan Bapak sendiri untuk penyair pada generasi muda kedepannya seperti apa? Saya punya harapan kepada generasi muda. Kalau memang ingin serius menekuni dunia sastra, maka kalian perlu mengasah 3 hal. Yang pertama, wawasan. Kalau puisi itu, kalau cuma tentang aku, kamu, dan rindu, dan cinta, udahlah. Itu kalian nggak punya masa depan itu. Itu cuma menulis pujisan aja. Jadi harus banyak wawasan. Bahwa kita menuliskan puisi tentang bagaimana terjadinya pergolakan sosial. Mengapa Wiji Tukul itu hebat sekali? Karena dia bercerita tentang dunia buruh yang tertindas. Mengapa Rendra itu menjadi penyair yang hebat? Karena dia mengkritik kesenjangan ekonomi. Jadi penyair yang hebat itu wawasannya luas. Penyair yang punya nama tuh ngerti ekonomi, ngerti sosiologi, ngerti itu. Itu penyair yang hebat tuh begitu. Tapi kalau penyair abal-abal ya susah, dia ngertinya itu aja. Jadi penyair itu harus berpengetahuan luas. Termasuk ketika kita pengetahuan geografis. Ketika kita menceritakan misalnya menceritakan tentang gerakan feminisme, itu tahu nggak gerakan itu dari mana, dari negara mana, di mana persisnya? Atau ketika kita menceritakan bagaimana gejolak ekonomi di sebuah negara, itu kita bisa menceritakan dengan baik. Jadi pertama wawasan. Seorang penyair harus memiliki wawasan yang luas. Dia tidak cukup hanya mengerti menulis puisi, tapi wawasannya juga harus luas. Yang kedua, dia harus mengasah kepekaan batin. Peka, melihat adanya sesuatu. Dia bisa mengkontemplasikan, dia peka. Yang ketiga, baru paham teknik menulis puisi. Jadi teknik menulis puisi itu justru faktor yang terakhir. Jadi menulis puisi itu seperti apa? Itu faktor yang terakhir. Yang pertama itu adalah wawasannya dulu. Yang kedua itu kemampuan dia untuk menangkap situasi batiniah lingkungan sekitar. Dan yang ketiga baru teknik menulis puisi. Jadi kalau saya kasih pesan kepada generasi muda, 3 itu.
Nah, tentu saja sekarang ini kan zaman digital, zaman cyber. Yang keempat, tentu saja tetap menguasai teknologi digital dan cyber. Tapi intinya untuk dunia perpuisian 3 di awal tadi. Gitu kira-kira. Tips dan triknya itu untuk para generasi muda untuk memulai menulis puisi. Karena kan kadang tuh masih ada kayak saya gini nih, suka malu-malu gitu mau mulai menulis puisi gitu. Kayak masih bingung gitu, kadang kalau nulis puisi gimana. Gitu ya? Iya. Iya ya, jaringan kita nih. Halo. Iya Pak. Ya, pertanyaannya, mengapa bingung? Apa orang bingung menulis puisi? Bingung menulis puisi itu ada karena 4. 1, tadi, wawasannya memang kurang. Jadi nggak tahu apa yang mau ditulis. Bukan nggak bisa nulis, nggak tahu apa yang mau ditulis. Karena wawasannya kurang. Paling ya puisinya puisi patah hati, itu aja isinya. Ya, karena dia bingung. Dia pengetahuannya kurang, wawasannya kurang. Yang kedua, memang tidak terlatih untuk menyerap atau mengkontemplasi suasana batinnya lingkungan. Jadi nggak peka, hatinya terlalu kasar, gitu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, memang nggak tahu cara nulisnya. Yang keempat, ini jangan salah yang keempat, tidak percaya diri. Saya menemukan di anak muda sekarang banyak nomor 4, tidak percaya diri. Itu yang saya selalu bilang pada anak-anak muda bahwa kalian harus percaya diri. Mengapa? Nah ini, mengapa kita tidak percaya diri? Karena kita tidak diajar untuk percaya diri sama guru-guru kita sejak SD, sama dosen-dosen kita di kampus juga. Bahkan kadang-kadang orang tua kita membuat kita tidak percaya diri. Kamu nggak ngerti, mana bisa kamu begitu. Kan akhirnya membuat kita tidak percaya diri. So, buat saya, percaya diri itu penting. Dan saya selalu berpesan sama mahasiswa saya, harus percaya diri. Ya. Kemudian, kepada anak-anak saya juga, saya bilang, kamu harus percaya diri. Jangan tidak pernah percaya diri. Hanya anak-anak saya, mereka karena percaya diri itu, mereka berani tampil. Jadi kalau ditanya sama guru mereka, siapa yang mau tampil, anak gue nunjuk dulu. Mereka berani. Anak saya laki-laki, dia kuliah di MIPA, di jurusan fisika. Dia sudah 3 kali dapat medali untuk festival sains di luar negeri. Saya bilang, dia baru semester 4, tapi makalah dia sudah 3 di luar. Gitu. Kamu harus percaya diri, saya bilang. Nggak ada cerita nggak. Papa, tapi nanti kita akan bersaing. Nggak ada cerita. Kamu percaya diri. Apa yang buat kamu takut sama orang kulit putih? Apa yang buat kamu takut sama itu? Nggak ada. Harus percaya diri. Mereka bisa berargumen, kamu berargumen. Gitu. Anak saya yang perempuan sudah pidato di Harvard dan di PBB. Mewakili Indonesia. Harus percaya diri. Nggak ada cerita. Anak perempuan saya itu anggota Paskibraka, kemudian dia kemarin terpilih menjadi utusan pelajar Indonesia dalam rombongan ke PBB, dan dia pidato di sana sama di Harvard University. Jadi harus percaya diri. Anak muda harus percaya diri dan tidak boleh inferior, rendah diri melihat bangsa asing. Saya paling benci kalau ada anak muda memuja-muja orang asing dan menempatkan dirinya lebih rendah. Saya habis kalau ada anak Indonesia yang kayak gitu. Nggak ada cerita. Saya komisaris BUMN, kebetulan BUMN yang saya ikut di sana itu sebagian sahamnya dimiliki oleh asing dan sebagian komisarisnya orang asing. Saya tidak ada takut sedikit pun berdebat dengan bule-bule itu. Mereka sekolah doktor luar negeri, jelek-jelek gini, gue sekolah doktor di Paris dulu. Jadi kita harus percaya diri. Termasuk Anda harus percaya diri. Percaya diri menulis. Mengapa kita tidak menulis juga? Biasanya bukan karena nggak bisa, tapi kita tidak percaya diri, takut ditertawakan orang, takut ini, takut itu, dan itu adalah energi negatif pada diri kita yang membuat kita tidak pernah maju-maju. Percaya diri. Gitu. Gitu ya? Sudah, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Anda sukses. Ini saya lagi di
ruang saya. Ini ruang saya di rumah. Ini perpustakaan pribadi saya. Ada sekitar 2.000 buku di sini. Gitu. Nah, itu semua tesis S2 yang coklat itu. Itu semua tesis S2 bimbingan saya di UI. So, gitu. Jadi kalau ditanya Pak Sam, Riri itu siapa? Anda pasti agak susah tuh, penyair. Ya, profesi utama bukan penyair. Iya, Pak. Tapi sastra adalah bagian yang membuat hidup kita menjadi seimbang, bahagia, dan bermakna. Gitu ya. Saya selalu mengatakan kalau di interview orang, oke, science dan teknologi membuat hidup saya bernalar. Ekonomi, bisnis membuat saya punya penghasilan. Sastra dan puisi membantu saya menangkap makna kehidupan. Itu membuat hidup kita menjadi lebih seimbang. Dan tentu saja mendekatkan pada Tuhan membuat hidup kita menjadi bermakna. Gitu ya. Terima kasih Bapak telah berkenan untuk mewawancarai. Iya,